Hello guys, so welcome to TEM, Tanjung Aru Marine Ecosystem, dan hari ini kita ada pameran ikan hiasan dan tumbuhan akuatik. Dan sekarang ini kamu sedang tengok ini video dan kamu berada di tank si Bori punya booth. So basically Bori itu adalah saya lah. Jadi apa yang kamu nampak hari ini, seperti yang kamu nampak juga kawan-kawan saya sana sebelah sana, semua kebanyakan ini adalah pameran lebih kepada pameran yang bersifat akuatik ataupun apa-apa yang dalam akuarium. Jadi basically kita hanya tahu akuarium itu yang kita nampak di kedai atau di mana-mana yang kita lihat selalu kaca yang ada tumbuhan ataupun basically lah yang kita selalu nampak ikan di dalam tuh. Ikan kira-kira lah ikan goldfish yang paling famous, beta ataupun itu fighting fish, ikan laga, uh, apa lagi kita boleh nampak, flowhorn, arwana begitu. Jadi kebiasaan yang kita nampak cuma ikan di dalam tuh. Jadi hari ini kita mungkin akan belajar sedikit sebanyak tentang apa lagi jenis akuarium yang terdapat di dunia ini. Jadi, oke, sebelum saya akan ke lanjut, kita hari ini akan lihat akuarium yang ada tumbuhan sekali di dalam akuarium itu sendiri. Jadi oke, seperti yang saya cakap tadi, terms akuarium itu selalu kita dengar apa-apa jenis kaca yang ada tumbuhan ataupun hidupan di dalam dia kita panggil akuarium. Tetapi sebenarnya di dalam terminologi yang ada di dunia ini banyak lagi sebenarnya terms dia yang supaya kita boleh paham direct. Oke. Okay? Jadi hari ini saya akan explain apa jenis-jenis rium yang ada di dunia ini. Sebenarnya yang lebih sesuai kita panggil untuk jenis enclosure ataupun kaca yang menyimpan hidupan di dalam air itu kena panggil sebenarnya vivarium. Viva bermaksud to live ataupun uh, untuk hidup. So maksudnya enclosure ataupun tempat yang kita simpan binatang ataupun tumbuhan di dalam kaca kita panggil vivarium, yaitu um, kita punya pet lah, oke? Okay? Kita punya peliharaan yang kita simpan di dalam kaca. Jadi itu adalah vivarium. So di pembahagian vivarium ini ada beberapa terms lagi, yaitu aquarium, paludarium, terrarium, riparium. Oke, okay? Itu empat lah kira. Empat nilai yang lebih spesifik untuk menyatakan tempat kaca yang diperbuat daripada kaca untuk simpan hidupan apa jenis. Oke, okay? So pertama sekali saya akan explain tentang akuarium. Oke, okay? So akuarium ini seperti yang kita selalu dengar. Asal bilang akuarium itu mesti kita akan pikir ikan di dalam itu, dan air dia tinggi macam parasit. Jadi ya, so memang betul sebenarnya akuarium kita kita sendiri boleh lihat di perkataan pertama itu aqua, aquarius, aqua itu adalah air, oke? Okay? So meaning dia lebih pada air, dominan air. Maksudnya semua satu paras dari atas ke bawah itu dipenuhi dengan air. Jadi apa-apa yang tinggal di dalam itu semua yang tinggal di dalam air. Of course lah dalam air itu ikan, udang, seafood, apa-apalah yang di dalam air, yang dia tidak boleh bernafas di darat, dia cuma di dalam air saja. And then, selain daripada itu, aquatic plant. Oke, okay? Seperti yang kita lihat di sekeliling ini, ada yang jual aquatic plant, si Boris sendiri jual aquatic plant. Kamu tanya deh, mana satu yang aquatic plant, mana satu yang terrestrial plant, ataupun yang tumbuhan di atas darat. So, aquatic plant ini maksudnya dia memang tumbuh di dalam air. Dia boleh survive di dalam air dan membesar di dalam air, propagate di dalam air. Boleh katakan itu adalah terms yang sesuai untuk kehidupan air, aquatic. Jadi maksudnya ikan, apa-apa yang hidup di dalam air, dan aquatic plant yang memang tinggal di dalam air. Jadi contoh-contoh yang kita boleh lihat, macam gambar-gambar yang saya kasih tengok ini
adalah aquascape ataupun akuarium saya yang ada plant yang pertama saya buat pada 2016. Jadi inilah permulaan saya mula berjinak-jinak dalam aquascape yang belum paham sangat lagi apa macam mau tumbuhkan plant. So next up adalah paludarium. So seperti yang kita dengar paludarium itu, oke, sebenarnya palu itu kita kalau kita Google, dia diambil dari perkataan Latin yang bermaksud swamp ataupun payah. Alright. Jadi maksudnya paludarium ini dia bersifat separuh air, separuh darat. Tidak kira lah mungkin 50-50 ataupun 60-40 ataupun 40-60 darat dan air itu skala adalah maksud saya. Jadi contoh-contoh binatang yang boleh tinggal dalam paludarium adalah amphibians ataupun katak, and then ketam itu seperti vampire crab, fiddle crab, and then belacak, ikan belacak, umang-umang juga, ataupun ada lagi beberapa binatang yang perlu darat dan air. Okay. So apa yang kita boleh lihat ataupun ciri-ciri paludarium ini, dia mestilah ada tanah. Maksud saya tanah itu daratan untuk binatang-binatang itu mendarat, ataupun tanah itu ataupun hardscape itu sebenarnya ialah bertujuan juga untuk support itu tumbuhan. Oke, tumbuhan yang tumbuh dia sebenarnya ada setengah tumbuhan itu dia memang terrestrial, tapi dia tahan air. Maksudnya contoh-contoh tumbuhan yang bakau ya, mangrove, dia tidak boleh di dalam air sepenuhnya, dia kena di darat. Dia punya batang itu, dia punya stem, dia punya bud, dia punya daun perlu di permukaan air. Dia lebih suka di keadaan yang berair. Jadi sebenarnya banyak lagi tumbuhan kalau kita tengok di paya-paya ataupun di swamp ataupun yang kawasan-kawasan ada air, banyak lagi tumbuhan kita boleh lihat yang suka keadaan macam tu. Jadi itu cerita pasal tumbuhan paludarium. Dia perlu ada tumbuhan yang begitu, dan kita boleh juga letak tumbuhan akuatik ataupun yang betul-betul akuatik sebenarnya. Sebab untuk makluman kamu, kebanyakan tumbuhan akuatik nih dia sebenarnya boleh hidup dua alam. Bila kita tanam dia di dalam air, dia akan berbentuk lain, dan bila dia merayapkan. Kalau dia merayap, dia mencapai darat yang tidak air, dia punya bentuk akan berubah. Kita boleh bagi contoh Pinnatifida, okay, and then kita boleh bagi contoh Ludwigia. Ludwigia ini kebanyakan begitu. Ludwigia white lah saya boleh bagi contoh. Waktu dia dalam air dia begini. Waktu dia di darat bentuk dia pula macam ini. Jadi sebenarnya orang boleh hidup di dalam air dan juga di darat. Kecuali ada satu tumbuhan, oke? Okay? Ada satu tumbuhan yang betul-betul tidak boleh tumbuh di darat, yaitu Vallisneria. Vallisneria ini dia sebenarnya lembek ataupun daun dia itu jatuh. Jadi dia perlu air untuk support dia berdiri. Jadi Vallisneria ini dia perlu di dalam air. So mungkin kita boleh letak Vallisneria di paludarium juga, tapi dia memang di dalam air lah, dia tidak akan merayap keluar. Alright, so next up kita ke riparium pula. So riparium dengan paludarium lebih kurang sama, cuma riparium dia lebih pada tumbuhan yang betul-betul atas air. Dia tidak melibatkan tumbuhan yang di bawah di bawah air. Jadi kita akan nampak itu akuarium, dia cuma di atas saja ada tumbuhan, dan di bawah dia itu semua hidupan fauna. Di bawah itu lebih besar daripada yang di atas. Air dia tuh maksudnya lebih besar daripada yang ruang tumbuhan. Sebab tumbuhan dia sebenarnya tumbuhan untuk riparium kebanyakannya epifit. So maksud tumbuhan epifit nih tumbuhan yang merayap. Dia punya akar tuh dia kebanyakan guna rhizome. Atau rhizome tuh maksudnya seperti halia. Jadi
dia punya akar tuh macam halia. Dia akan merayap. Jadi contohnya itu akar itu kalau kita gunting, kita letak di dahan saja ataupun di batu saja, kita gam begitu ataupun ikat pakai benang. Dia akan hidup juga, dia akan tumbuh juga. Dia tidak perlukan, maksudnya dia tidak perlukan tanah untuk grab. Dia sendiri akan merayap. Contoh salah satu lagi adalah fern, okay? Pakis. Pakis itu salah satu epifit. Dan yang famous di pet shop sekarang itu apa nih? Anubias nana. So Anubias nana pun salah satu yang begitu. Bucephalandra, oke, Bucephalandra pun antara famous juga, plant yang paling famous juga di dunia aquascape. So beza tuh kita boleh nampak lah kalau paludarium tuh dia lebih pada ada tanah, dan juga riparium pula dia lebih pada tumbuhan yang atas air. Dia cuma grab pada itu batu ataupun akar-akar kayu ataupun itu driftwood. Oke, next up kita ke terrarium pula. Alright, terrarium ini pula, terra tuh dia sebenarnya istilah Latin yang bermaksud bumi. So maksudnya terrarium ini dia lebih pada enclosure kaca yang kering. Oke, so kering maksudnya dia tidak ada saluran air yang berterusan, ataupun dia mungkin humidity dia ataupun kelembapan dia perlu ada juga, tapi dia main spray, dia kena ada embun untuk kasih basah dekat tumbuhan lah. Jadi paling pun dia cuma lembab begitu saja, dia seolah-olah seperti di Kundasang begitu, punya view, punya environment. Dia tiru sebenarnya environment yang lembab begitu, tumbuhan yang darat tapi dia bersifat lembab. Okay? That's why kalau kita lihat terrarium ini, best yang selalu kita nampak terrarium sebenarnya dia simpan itu tree frog. Tumbuhan-tumbuhan dia sebenarnya lebih kepada macam yang moss ataupun fern begitu. Dia hidup tanpa air yang konsisten, tapi dia perlu kelembapan yang tinggi, high humidity. Tapi ada setengah orang juga panggil terrarium untuk hidupan yang di desert ataupun itu gurun. Oke, so itu boleh kita lihat macam itu skink ataupun itu gecko yang sebenarnya dia tinggal di gurun. Di gurun, so dia punya environment tuh pasir, paling cactus. Cactus yang simpan air lah, maksudnya dia hidup di dalam tuh dengan keadaan yang environment yang sangat kering, tapi sekali-sekala ada di mana air lah. So contoh-contoh terrarium macam ni. Alright, so habis dengan terminologi vivarium, kita terus ke segmen lah mungkin kan. Kita tahu macam mana mau cakap. Jadi kita seterusnya akan explain ataupun mengenali dengan ekosistem dalam akuarium, ekosistem dalam paludarium, ekosistem dalam terrarium. Kita akan ke segmen seterusnya. Ini menceritakan tentang apa kebaikan ataupun kelebihan akuarium ataupun vivarium yang mempunyai kedua-dua flora dan fauna dalam satu akuarium ini ataupun dalam satu enclosure ini. Jadi sebenarnya ikan, kita minat ikan pasal ialah dia lebih pada pet. Bagi kita pet itu kita describe fauna ataupun binatang. Jadi ikan lah salah satu antara yang paling populer di dunia, yang paling banyak dipelihara di dunia. Kalah lagi kucing, kalah lagi anjing. Ya sebenarnya yang paling famous adalah ikan. Tapi tidak semua orang main ikan ataupun pelihara ikan tahu ataupun suka main plant ataupun aquascape ataupun
tumbuhan air, aquatic plant lah kan. Oke. Jadi sebenarnya hari inilah kita explain pasal ini. Kenapa pentingnya ataupun apa kelebihan akuarium kita ataupun paludarium kita ataupun terrarium kita kalau kita satukan dua benda nih, flora dan fauna. So basically kalau kita pelihara ikan, kita kasih makan, dia akan keluarkan najis ataupun tai kan. Jadi tai itu kalau kita selalu tahu, kita cuma tahu sistem apa nih, filtration ataupun penapisan tai itu supaya dia bersih, dan kita selalu highlight orang, kita perlu water change untuk supaya itu air fresh balik daripada. Kalau secara saintifik dia sebenarnya mengeluarkan toksik. Toksik itu dia hasil daripada tai lah. Oke, itu kita panggil amonia. So amonia ini lah yang sebenarnya membuat dia jadi sakit, ataupun dia spesifik kalau dia dalam kotor dia akan mati. Tidak barang yang tidak benda yang mau serap itu amonia selain daripada filter dia sendiri. Jadi bila ikan kita padat ataupun banyak berbanding dengan capacity aquarium itu sendiri, itu tai dia mungkin lebih cepat banyak dan lebih cepat memudaratkan itu ikan sendiri. Jadi kita perlu kerap tukar air, kita perlu kerap kasih bersih itu akuarium. So, di sanalah akan mula ada alga, ada semua tuh kotoran atau tai dia akan bergumpal. Jadi kita tidak cantik lah dilihat kan. Jadi itulah sebenarnya kenapa timbul ide yang kita buat akuarium yang ada scape ataupun ada tumbuhan akuatik yang berfungsi untuk serap amonia. Selain daripada itu, dia sebenarnya untuk menampakkan keadaan akuarium itu lebih natural, lebih seperti kita lihat di alam biotop ataupun yang kita nampak the real nature. So sekarang nih kita selami macam mana mau buat ekosistem dalam akuarium ataupun paludarium ataupun terrarium. Okay? So basically kita perlu tahu keadaan tumbuhan itu, dia itu jenis macam mana. Dia aquatica, semi aquatica, ataupun dia perlu dia tidak boleh langsung di dalam air. Jadi kita kena pilih tumbuhan yang sesuai. Dengan itu, dengan kita punya pengetahuan tentang tumbuhan ini, kita boleh tahu mana satu yang sesuai untuk akuarium kita, dan juga kita boleh tahu juga ikan apa yang sesuai dengan itu tumbuhan. Untuk makluman ikan, ada ikan yang betul-betul tidak boleh tinggal dengan tumbuhan ya, ataupun boleh juga, tapi tumbuhan dia kena pilih tumbuhan yang lasak ataupun yang keras. Apa yang saya cakap ini sebenarnya saya rujuk pada ikan DBKK paling famous itu. Dia sebenarnya omnivore, dia makan tumbuhan juga, dia makan juga isi ikan ataupun isi udang. So mau tidak mau, ada pilihan kita tidak boleh ada tumbuhan di dalam air lah untuk ikan itu. Yang saya bagi contoh tadi, pleko. Pleko tidak semua pleko yang makan tumbuhan, ada juga setengah pleko yang tidak membesar. Contoh saya boleh bagi longfin blue eye pleko, oke. Tapi yang saya boleh bagi contoh pleko yang paling famous, yang common pleko yang sekarang ini menjadi satu ikan yang perosak di perairan kita di Malaysia. Oke. Padahal dia itu sebenarnya ikan dari Brazil. Jadi itu nanti saya akan explain apa sebenarnya yang saya mau coba sampaikan pada kita semua. So, oke. Jadi kita kena faham mana plant yang sesuai untuk akuarium yang airnya penuh, mana plant yang sesuai dengan paludarium, mana plant yang sesuai dengan terrarium, kan? So, kita cerita pula pasal orang yang suka pelihara selain daripada ikan di dalam akuarium, yaitu macam saya sendiri, saya suka lipas, okay? And then ada pula orang suka kalajengking, ada orang suka laba-laba, dan ada pula orang suka reptiles,
macam ular, ada yang suka amphibian, katak, axolotl. Hewan-hewan yang seperti ini tidak semestinya kita pelihara aja, tidak boleh ada tumbuhan di dalam itu dia punya enclosure ataupun dia punya tempat ya. Dia boleh kita letak saja tumbuhan dengan syarat kita kena tahu sifat-sifat dia macam mana. Dan keadaan akuarium itu bagaimana untuk tumbuhan itu, dan itu binatang pun kita kena tahu juga sifat-sifat dia sesuai dengan tumbuhan mana satu. Oke? Jadi yang itu sangat wide, sangat panjang untuk mau explain. Jadi kita mungkin boleh direct tanya si Bori, oke? Tentang macam mana binatang yang sesuai dengan kita punya keadaan enclosure itu sendiri. Alright? So, next up. Saya mau cerita pasal kesesuaian pet untuk kita dan masa lapang kita. Jadi ada setengah orang dia jenis yang ada schedule yang sangat padat dan dia jarang ada di rumah. Ada pula orang yang ada di rumah tapi dia ada komitmen lain, dan dia boleh juga kasih makan setakat makan, tapi untuk kasih water change dia rasa malas ataupun penat sebab dia ada komitmen lain gitu. Jadi di sini saya akan explain. Kalau untuk saya secara personal, saya pikir aquascape itu sangat mudah. Walaupun orang yang selalu ada berdebat dengan saya, sebab saya selalu utarakan yang saya tidak pernah water change. Sebab yang betul, saya ada satu tank dari 2018 sampai sekarang saya belum pernah water change. Sebab bagi saya dia still okay. Akuarium itu sehat, ikan pun sehat. Saya cuma top up air saja. Jadi yang dalam filter itu sebenarnya itu stokin. Stokin itu yang saya kena tukar lah. Jadi itu saja yang saya maintain. Dan saya kasih makan pun satu hari satu kali, kadang-kadang 2 hari satu kali. Dan mungkin orang akan terpikir tidak lapar, tapi kan kalau kena kasih makan 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Sebenarnya ikan dia dalam nature yang sebenar, dia bukan dapat makan hari-hari, especially predator. Dia kejar tuh mangsa, dia bukan dapat tiap kali dia kejar tuh dia dapat tahu. So basically dia hanya dapat makan 2 hari satu kali saja. Kalau tempat itu banyak makanan, iyalah mungkin dia dapat makan hari-hari, satu hari mungkin lebih daripada 1 ekor. Oke. Jadi tapi sebenarnya kebanyakan ikan, orang boleh tak berlapar sampai 1 minggu. Jadi walaupun kita outstation dalam 1 minggu, baik lagi kita tidak kasih makan tuh ikan daripada kita guna auto feeder. Saya selalu takut mau guna auto feeder, so kadang auto feeder ini dia pandai stuck. Jadi bila dia sudah stuck, dia terbuka pada yang ngam angle yang kiranya macam accident lah betul. Itu makanan dia tertumpah banyak. Jadi itu makanan akan terspread satu akuarium, jadi semua tuh akuarium bau makanan dari pellet itu. Jadi saya selalu suggest kawan-kawan saya, baik lagi waktu kalau kita mau pergi outstation contoh kan, kita kasih makan satu hari sebelum kita jalan tuh, lepas tuh kita biar tuh ikan, sebab nanti 1 minggu kemudian dia still hidup tuh, asalkan dia punya semua sistem tuh oke. Itu pump dia masih berjalan, and then itu kalau saya pump sih perlu berjalan lah, and then itu lampu perlu on untuk tumbuhan lah. Jadi maksudnya itu cycle sebenarnya dia seperti alam yang real sudah. Kalau dia lapar mungkin dia hanya akan pergi makan gigit-gigit itu daun yang mati, and then ada kutu-kutu di pasir ini. Oke. Untuk makluman, di pasir ini ada sebenarnya organisme yang kecil yang sebenarnya kita tidak tahu. Kadang banyak orang selalu bertanya, apa nih kutu-kutu dari mana dia datang? Sebenarnya untuk kutu dia sendiri dia pandai ada wujud, dia akan pandai keluar sendiri ya. Jadi itu kita panggil seed shrimp. Jadi itulah tuh ikan makan sebenarnya, seed shrimp tuh. Dia akan makan itu. Jadi kita tidak perlu risau.
Lebih baik itu ikan kurang makan daripada terlebih makan. So kalau dia terlebih makan, dia akan berak pun banyak. Jadi kalau dia berak banyak, itu ayam pun cepat kotor. Oke? Jadi sebenarnya kalau dalam aquascape ini ataupun akuarium yang ada tumbuhan, lagi senang sebenarnya mau maintain daripada akuarium yang tidak ada tumbuhan, hanya ikan saya begitu. Akhir saya mau explain mungkin pasal um, kesadaran lah mungkin kan. Oke. Sebenarnya ini kesadaran semua semua boleh dikatakan global lah permasalahan ini berlaku apabila orang-orang yang mau mencoba bidang pet aquatic ataupun akuarium, mau ada akuarium lah maksudnya. Jarang pada mulanya mau itu ikan, jarang jarang suka tengok itu ikan. Waktu kecil lah biasanya, macam juga anjing, macam juga kucing. Waktu kecil comel, dia kecil begitu. And then bila sudah besar, dia rasa bosan, tidak comel sudah, dia rasa tidak ada masa sudah untuk jaga. Biasa tuh orang akan buang di sungai ataupun di kolam atau di laut ya. Jadi sebenarnya tingkah laku itu tidak bagus lah sebab kenapa? Biasanya ikan-ikan yang kita dapat di pet shop dia adalah ikan import. Oke, kalaupun bukan import, dia kena breed secara captivity. Tapi dia sebenarnya bukan berasal dari ekosistem yang kita ada di Sabah itu yang saya cakap tadi pasal uh, Black Crow itu yang berasal dari Brazil, tapi dia dia secara accidentally dia membiak di perairan kita. Jadi sebenarnya itu adalah kesalahan daripada pet owner yang macam itulah yang saya cakap tadi. Mulanya dia letak begitu pleko waktu kecil di dalam akuariumnya untuk tujuan mau makan itulah sisa-sisa makanan yang tidak termakan ataupun alga-alga yang di dinding tuh. Tapi bila dia sudah membesar, mungkin dia, oke, pleko ini dia ada satu sifat ya, dia akan serang ikan yang lain kalau dia lapar ataupun dia jadi dominan di sana, dia jadi ketua di sana. Jadi mungkin ada pet owner ini dia terasa yang ini ikan kurang asam betul ini dicakap. Jadi dia pergi buang di sungai. Jadi bila dia buang di sungai, ada lagi orang satu buang lagi satu jantan ataupun satu lagi betina. Jadi komplit sudah jadi satu pasang. So bila di sungai ada setengah ikan nih, dia sangat survival. Maksudnya dia sangat senang untuk adapt ataupun beradaptasi di sekeliling dia di ekosistem yang baru. Jadi macam saya ada jumpa jalak ataupun ikan aruan di parit ni di depan ni di parit Tanjung Aron ni. Sedangkan di sini sebenarnya laluan brackish water dengan air laut. Tapi jalak ni dia sebenarnya fully fresh water. Jadi dia boleh juga hidup di sini. So meaning ikan ini sebenarnya ada setengah ikan dia boleh adaptasi dengan sangat baik. Ikan talapia juga lah salah satu contohnya. Dia boleh hidup di air tawar dengan air brackish water. Oke? Jadi dia sangat kuat. Jadi untuk menjaga kita punya ekosistem, sebaiknya sebagai pet owner, rasa-rasa kita punya pet itu memudaratkan akuarium kita dengan tank mat yang lain, sebaiknya kita bagi kepada orang yang suka itu ataupun yang sanggup pelihara dia ataupun jual contoh. Jangan sesekali kita anggap yang buang di sungai itu adalah penyelesaian yang baik sebab sebenarnya kita tidak sadar kita sedang merosakkan ekosistem yang ada di sini. Sebab kita untuk makluman banyak kita punya ikan-ikan di Sabah ini pupus sebab ada ikan-ikan yang masuk dari perairan lain, maksudnya dari negara lain ke sini jadi dominan di sungai kita. Kita tidak mau itu berlaku. Jadi saya harap message saya ini sampai kepada pet owner agar jangan berpikiran begitu. Jadi itu saya dari saya. Thank you.